eh, wakil presiden yang mendatangkan kekuatan kepada Pak Prabowo Atau jadi beban. atau jadi beban. Dan dugaan saya yang ketiga, dia akan jadi beban karena proses menuju ke wakil presiden itu akan selalu jadi catatan orang. Iya. Nah, belum lagi Catatan yang terakhir ini. fufu fafa, ditambah lagi dengan kemungkinan ada fufu fafa yang lain yang kita nggak tahu ya kan. Iya. Yang akan dikorek-korek orang terus. Betul. Dan sebagainya. Nah, dengan tiga pandangan ini, jangan-jangan sebetulnya pasca mereka dilantik ketemu nih apa yang menjadi pandangan publik dengan pandangannya Pak Prabowo. Apalagi kan kemarin misalnya Pak Prabowo udah mengatakan, saya sih pengennya Puan yang jadi wakil presiden. Netizen X belum lama ini digegerkan dengan akun Kaskus diduga milik Gibran Raka Buming Raka. Dalam akun tersebut, pria yang diduga adalah Gibran ini sempat beberapa kali menuliskan ejekan untuk Prabowo. Terungkapnya akun Kaskus yang diduga milik Gibran Raka Buming Raka ini berawal dari cuitan akun bernama Martial di X beberapa waktu lalu. Dalam cuitannya, netizen ini membeberkan nama akun X lawas milik putra sulung Jokowi tersebut. #RKGBRN adalah akun lama anaknya Mulyono, penyelam handal tunjukkan skillmu. Setelah ditelusuri, akun RKGBRN yang diduga milik Gibran Raka Buming Raka ini sempat menerima mention dari akun X Kaisang Pangarep di tahun 2011 lalu. Saat itu, Kaisang mengucapkan selamat ulang tahun untuk sang kakak dan ibunya. Diunggah pada 1 Oktober 2011 lalu, ucapan di akun Kaisang Pangarep ini memang sesuai dengan tanggal ulang tahun kakaknya, Gibran Raka Buming Raka, dan sang ibu Iriana Joko Widodo. Tidak hanya itu, berbekal nama akun X milik Gibran Raka Buming Raka ini, netizen kemudian menelusuri dan mengungkap akun Kaskus calon wakil presiden Indonesia tersebut. Diduga dirinya adalah pemilik akun Fufu Fafa. Pasalnya, dalam salah satu unggahan akun Fufu Fafa di Kaskus, pengguna ini mengaku jika dirinya adalah pemilik akun X dengan username RKGBRN yang sempat dimention oleh Kaisang Pangarep sebelumnya. Di unggahan tersebut, pengguna akun ini mengaku jika dirinya memiliki ID bernama Raka Genarli dan nama Raka. Sayangnya dirinya lupa dengan password akun tersebut dan tidak lagi mengaksesnya. Unggahan ini kemudian membuat banyak netizen yang menduga jika Gibran Raka Buming Raka adalah sosok pemilik akun Kaskus Fufu Fafa yang unggahan-unggahannya menjadi sorotan belum lama ini. Salah satu unggahan di akun yang diduga milik Gibran Raka Buming Raka ini nampak memberikan berbagai nyinyiran untuk Prabowo yang di tahun-tahun tersebut menjadi lawan politik sang ayah Jokowi. Ada apa dengan kondisi Bapak Prabowo? Tulis seorang pengguna yang kemudian dibalas oleh akun diduga Gibran Raka Buming Raka. Stroke ringan. Hingga kini masih belum diketahui dengan pasti mengenai kebenaran akun Kaskus diduga milik Gibran Raka Buming Raka ini viral di X. Hal ini masih menjadi perbincangan hangat di media sosial. Orang masih lihatnya figurnya Pak Jokowi gitu. Iya. Nah, sekarang makin ke sini figur Pak Jokowi juga makin melemah. Saat yang bersamaan orang bertanya, ini Gibran dia siapa sih? Gitu. Karena waktu dia muncul itu orang melihatnya sebagai Jokowi 2 gitu loh kira-kira. Nah, sekarang begitu Pak Jokowi memperlihatkan situasi ini gitu, keadaan ini gitu, lalu orang bertanya, loh kalau begitu Gibrannya siapa? Nah, muncullah Fufu Papa itu kan. Oh, Gibran itu ternyata ini gitu. Iya. Karakternya seperti ini, wataknya seperti ini, bagaimana dia menyikapi politik ya, dan sebagainya yang sebetulnya sebelum ini muncul sudah mulai tuh ketika ia menyusun apa istilahnya itu ya, barang-barangnya ketika hendak meninggalkan kantor wali kota Solo. Ternyata yang disusun itu mainan anak-anak semua kan. Ya tentu semua orang berhak punya koleksi, tapi untuk calon wakil presiden dan calon presiden masa koleksinya adalah mobil-mobilan anak-anak kan. Jadi maksud saya, uji coba program makan bergizi gratis dilakukan wakil presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka. Namun, uji coba tersebut mendapatkan kritikan keras dari berbagai pihak. Pasalnya, program makan siang itu dilakukan di 3 sekolah dasar negeri di Surakarta, Jawa Tengah itu menggunakan kemasan makanan berbahan plastik. Dalam foto yang beredar, program makan bergizi gratis itu menggunakan kemasan mika plastik dengan tutup transparan dan bagian bawah berwarna hitam. Kemasan itu diisi dengan nasi putih beserta sendok, 2 lauk pauk berupa ayam, sayur, dan buah. Tidak hanya makanan, anak-anak juga mendapatkan susu putih berukuran kira-kira 200 ml. Penggunaan kemasan plastik sekali pakai di program makan siang gratis itu menimbulkan dampak negatif berupa penambahan sampah plastik.
Ini juga sejalan dengan berbagai penelitian yang mengungkapkan bahwa penggunaan plastik dan limbah plastik kian meningkat setiap tahunnya. Beberapa riset menyebutkan Indonesia termasuk salah satu negara penghasil sampah plastik terbesar di dunia. Dibandingkan dengan jenis sampah lainnya, proses penguraian sampah plastik memakan proses yang jauh lebih lama karena memerlukan bantuan radiasi sinar UV. Bahkan penguraian sampah plastik bisa memakan waktu hingga 20-500 tahun lamanya. Bila tidak terurai dengan benar, proses penguraian plastik justru menghasilkan partikel kecil atau mikroplastik, senyawa kimia, dan logam berat yang lebih berbahaya dan beracun. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah untuk menekan dampak sampah plastik yang dapat terjadi. Penggunaan kemasan plastik dalam program makan siang gratis akan menjadi ancaman baru bagi lingkungan hidup. Sebab plastik sendiri merupakan salah satu sampah terbesar di Indonesia selain sisa makanan. Sementara itu, Walhi sejak awal sudah mengkritisi program unggulan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2019 itu. Sebab program itu dinilai mengancam lingkungan karena sampah sisa makanan menghasilkan metana yang berdampak pada krisis lingkungan. Sedangkan plastik sangat sulit diurai dan berdampak ke tubuh manusia. Ironisnya, Gibran sempat menyinggung perihal penggunaan botol plastik saat momen debat Cawapres. Saat itu Gibran menyindir Capres Muhaimin Iskandar alias Caimin dengan mempertanyakan komitmen Ketua Umum PKB itu soal lingkungan hidup karena menggunakan botol plastik saat debat. Gibran lalu mencontohkan dirinya dan pasangan lain tidak menggunakan botol plastik saat debat. Saat itu Gibran terkesan paling pro terhadap lingkungan, tetapi kini lupa dengan komitmennya. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa, kita kembali lagi ke topik ya. Gibran Raka Buming Raka keciduk memakai gelas plastik dari Starbucks yang mana produk diduga pro-Israel. Foto yang memperlihatkan momen Gibran memegang gelas plastik tersebut pertama kali dibagikan di akun X. Foto itu seketika viral di media sosial X dan menuai beragam komentar publik. Terlihat dalam fotonya, pemilik akun Monsui Leil mengajak selfie Gibran saat berada di sebuah toko pakaian. Gibran saat itu mengenakan kaos lengan pendek berwarna merah marun dan kacamata. Ia tampak memegang gelas plastik Starbucks di tangannya. Netizen langsung merujuk Gibran karena mengkonsumsi produk pro-Zionis. Gus Muhaimin ini lucu ya, menanyakan masalah lingkungan hidup tapi itu kok pakai botol-botol plastik itu. Padahal saya, Pak Ganjar, Prof Mahfud pakai botol kaca. Itu gimana itu komitmennya? Botol plastik semua itu. Tapi nggak apa-apa. Selain itu, netizen juga menyindir tentang kritikannya terhadap Caimin saat debat beberapa waktu yang lalu. Diketahui, ada sesi di mana Gibran mengkritik Caimin menggunakan botol plastik, padahal dalam debat tersebut membahas isu lingkungan. Gibran mengatakan, masalah lingkungan hidup tapi kok pakai botol-botol plastik, padahal saya, Pak Ganjar, dan Pak Mahfud memakai botol kaca. Netizen menilai kritikan Gibran terhadap Caimin soal penggunaan botol plastik tidak sesuai dengan sikap yang ditunjukkannya kini. Tentunya tadi saya sangat bangga lagi, ternyata Mas Gibran kembali menunjukkan kapasitas, kemampuan, penguasaan terhadap masalah ekonomi. Jadi ya, kami turut bangga. Sementara itu, netizen juga menyoroti istri Gibran Raka Buming Raka, Selvi Ananda, dan kegemarannya menggunakan barang-barang branded. Seperti misalnya momen ketika Selvi melakukan perawatan rambut di sebuah salon tanpa istri Gibran Raka Buming Raka itu menggunakan kaos Hermes seharga 11 juta serta menenteng tas mewah dengan harga tidak kalah selangit. Kini warganet kembali digegerkan dengan penampilan Selvi saat berbelanja sembari ditemani suami dan kedua anaknya. Menantu Presiden Jokowi itu mencuri perhatian karena kedapatan memakai kaos oblong dari rumah mode Dior. Terlihat Selvi sedang berdiri di depan kasir yang menghitung belanjaannya, sementara Gibran tampak menggendong lembah mana di belakang sang istri, sedangkan anak sulungnya Jan Etes tampak masih sibuk di depan rak sayur bersama pengasuhnya. Namun publik lebih dibuat salah fokus dengan penampilan Selvi. Pasalnya bukan cuma mengenakan kaos dari Dior, Selvi juga menenteng tas Hermes tipe Birkin yang tentu harganya tidak kaleng-kaleng. Saat ditelusuri di situs resminya, Selvi rupanya menggunakan kaos Christian Dior berwarna white and navy blue cotton jersey. Pakaian yang masuk kategori t-shirt itu dibanderol seharga 18 juta di situs resmi Dior. Sedangkan tasnya adalah tas Hermes Birkin yang ditaksir seharga 301 juta. Selvi bahkan mempercantik tas Hermesnya dengan aksesoris gantungan dari brand yang sama dan konon dijual seharga 21 juta.